Oh, bagaimana kabar kalian teman-teman semua? Aduh, apaan itu? Halo, halo teman-teman semua. Oh my Eh, God, gimana kabarnya guys? Gimana kabarnya Fatih? ye, pengen belajar buat UTBK. Loh, bukannya sudah siap dari sekarang? Ya, kan beberapa orang dikasihnya harinya beda-beda. Aku dikasihnya Sabtu depan. Jadi Oh, berarti aku kayaknya nggak ikut meeting nggak Sabtu apa-apa, depan. sambilan aja, nggak apa-apa Fatih, nggak apa-apa kok. Saya bercanda Fatih ya. Oh ya, kemarin Hmm. memang ada ya, siswa saya juga udah ikut. Dia kelihatan galau banget teman-teman. Entah karena soalnya susah. Katanya 180 100 100 berapa ya? 180 soal dalam waktu berapa menit ya? Dalam waktu berapa ya? Saya lupa. 130 soal atau 180. Intinya satu satu apa namanya? Satu satu soal 1 menit kurang lah gitu mak katanya. Ya. Jadi semangat ya yang UTBK teman-teman semua. Semangat semangat. Ingat teman-teman jangan ambil hasilnya, ambil proses untuk UTBK-nya ya. Pede. Udah kayak filosof aja saya. Oke guys, jadi yang lain Kenzi bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Ah, apa namanya? Udah direview codingan yang kemarin teman-teman? Halo, halo, halo. Maksud saya ada yang ingin kalian tanyakan karena tugas hari ini cukup berat teman-teman. Jadi ya mungkin saja kalian tidak akan bisa melewatinya kalau kalau kalian tidak belum menulis yang kemarin, belum paham yang kemarin gitu. Gimana, Kenzi? Halo. Hmm. Kalau Wisnu gimana kabarnya Wisnu? Wisnu sedang di mana sekarang? Oh, oke. Kemarin gamenya udah direview? Belum. Oh, oke. Oke, kalau Anggun, gimana kabarnya Anggun? Agak sakit, Kak. Oh, oh, gara-gara apa? Nggak tahu ya. Kayaknya kecapean deh. Oh, Anggun dari Tangerang kan? Ah, enggak, Kak. Oh, dari mana? Dari Jombang, Jombang tuh di mana? Jawa Timur. Oh, ada yang mirip ya sama Anggun kemarin. Saya pikir di situ hujan ya, sering hujan ya Jawa Timur. Enggak sih, Kak. Kering. Oh ya sama ya. Ini juga gitu. Anggun kecapean karena banyak ini ya Lagi tugas sekolah. lagi ujian, Kak. Kan banyak ujian prakteknya gitu. Oh, terakhiran ya. Iya. Oke. Ya semoga sepadan lah ya hasilnya nanti Anggun. Kalau Darel gimana Darel kabarnya? Darel kelas berapa Darel? Gimana UTBK-nya udah aman? Udah dilakukan atau belum? Atau enggak UTBK Darel? Halo, halo.
Darel mau lanjut ke ini kampus atau gimana? Kayaknya. Oh, oh iya, saya pikir pakai jalur rapot ya, makanya nggak UTBK gitu. Saya pikir demikian tadi Darel. Iya, tes. Tanggal 2. Oh, sama dong kayak Patih. Nggak sama ya. Patih tanggal Sabtu depan, kalau Darel tanggal 29. Oh ya. Soalnya hari ini aku masih ujian teori Kak di sekolah. Oke. Niat ngambil jurusan apa Darel kalau di masuk kampus nanti? Fisika sih kayaknya nih. Fisika atau matematika ya, Darel? Darel. Oh, masih nggak jauh-jauh kom. Ya, matematika nggak jauh banget kok sama komputer. Darel, teknik informatika ya mungkin. Oke. Kalau Aca gimana kabarnya Aca? Baik, Oke. Kak. Sedang di mana sekarang Aca? Di rumah. Di rumah. Tidak sibuk berkegiatan, berkepanitiaan. Em, nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Iya. Oh, Aca nggak suka yang ikut organisasi gitu atau gimana? Suka, Kak. Cuman lagi nggak ada aja kegiatannya hari ini. Oke. Iya. Oke. Kalau gitu kita fokus ngoding berarti ya. Oke. That's good. Oke, teman-teman semua. Jadi eh materi hari ini kita lanjutkan yang kemarin ya, teman-teman. Aduh, saya harus ungkapkan bahwa eh apa namanya? Materinya itu kadang membuat jenuh, teman-teman. Jadi saya mohon maaf ya. Saya bukan pengatur kurikulumnya, jadi saya hanya menyampaikan materinya saja gitu ya, teman-teman. Oke, jadi ini dia materi hari ini adalah kontrol pemain. Nah, di sini nanti apa yang akan kalian lakukan? Jadi di kontrol pemain ini kita akan coba melakukan gimana cara menjalankan pemain gitu ya. Kemudian nanti kita juga coba melakukan bagaimana mengubah, bukan mengubah sih, tapi kayak ya bukan bukan mengontrolnya dulu sih, cuman kayak memunculkan pemainnya dulu bagaimana gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Oke, ini yang pertama kita lakukan, kita buat pemainnya dulu. Jadi yang terakhir kita sudah lakukan itu kemarin kita sudah coba membuat peta untuk permainan kita menggunakan text file, yang mana text file itu begitu berguna ketika kalian ingin membuat peta tidak secara manual ya, tapi ya butuh dikodingkan dikit aja sih. Nah, sekarang kita coba dari hero.py, nanti kita buat hero-nya, atur gerakannya, kemudian kita bisa mengatur mode permainan, mode hero-nya itu gimana gitu. Mode kameranya di hero atau di apa namanya? Kita orang ketiga gitu, ya. Oke, sekarang gimana cara melakukan itu semua? Jadi untuk mendeskripsikan properti dan kemampuan pemain, kita akan coba buat file terpisah lagi atau modul namanya hero.py. Nah, di situ nanti kita buat kelas ya. Dan apa namanya? Instansinya akan dibuat di bagian gamenya ya, bukan di
ini hanyalah kelas biasa gitu. Jadi nanti di sini kita membuat kelasnya, kemudian instansinya kita buat di dalam kelas game.py-nya. Kita panggil koordinat pertamanya di mana, kemudian self.len ini dia ya di len itu pada koordinat itu. Oke, nah apa aja yang diperlukan untuk membuat hero? Jadi yang pertama kita memerlukan properti landing-nya atau landingnya, bukan landing sih, len-nya. Kemudian buat properti hero dan muat modelnya. Kemudian warna dan ukuran kalau kalian mau. Dan ya, atur posisi. Kemudian ya, atur acuan. Nah, salah satu hero-nya itu akan seperti ini. Ini namanya hero-nya Smile. Jadi ada yang lainnya, ada panda, kemudian apalagi ya yang tidak tersayang saya nggak tahu namanya apa, cuman ada 4 kalau nggak salah. Saya sering makainya yang panda ya. Kalau ini jarang saya pakai. Tapi di contohnya kita pakai Smile aja nanti nggak apa-apa. Oke, jadi untuk diketahui nanti kita perlu pertama mengikat kameranya self.camera bind yang mana ini nanti akan melakukan nonaktifikasi kontrol kamera dengan mouse. Kemudian dia akan ikut objek hero, kemudian kamera ke koordinat yang ditentukan. Cara melakukannya bagaimana? Cara melakukannya untuk apa namanya? Kameranya itu ikut di hero pakai referent to, kemudian untuk mengaturnya di posisi tertentu, set position, kemudian taruh posisinya. Nah, sedangkan untuk menonaktifkan kontrol kameranya, kita dapat menggunakan enable dan disable mouse. Oke, teman-teman. Nah, kemudian apa? Tampilannya nanti akan seperti ini, kurang lebih begitu, teman-teman. Ya, dan ya, kalau kalian bertanya bagaimana cara ya itu tadi mengubah posisi kamera ya. Nah, nanti kita akan buat apa tombol yang dapat kita hubungkan ataupun gimana cara menghubungkan suatu tombol sehingga nanti kameranya itu bisa kita kendalikan gitu. Nah, yang harus kalian ketahui sebelum ke situ adalah ketika objeknya itu diputar pada 3 sumbu. Nah, jadi nanti arahnya kurang lebih akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk ketika dia mengelilingi itu berarti dia akan apa namanya mempunyai acuan atau sudut poros lah gitu ya. Wih, sudut poros. Gak fisika aja. Itu sumbu Z, teman-teman. Sumbu yang di atas. Nah, kemudian saat dia tadi kan mengelilingi, kemudian ketika dia apa namanya nanti eh mengelilingi secara begini depan belakang itu sumbunya X, kemudian kalau samping kiri kanan itu Y. Nah, apa fungsinya saya mengetahui hal ini? Jadi nanti itu ada apa? Ada istilah heading, pitch, sama roll, teman-teman. Jadi kalau yang heading tuh EZ sebagai sudut porosnya, kemudian yang roll itu Y sebagai sudut porosnya, kemudian kalau yang pitch itu, ini bukan pitch presentasi kepada investor ya, ini pitch buat yang berdasarkan sumbu X sebagai sudut porosnya. Cara mengaturnya hampir sama seperti mengatur X, Y, Z kemarin, kita pakai set perintahnya gitu doang. Nah, sekarang itu ditempatkan di mana? Itu yang paling penting. Nah, itu nanti kita tempatkan di kameranya. Ya, jadi kameranya itu nanti ya akan kalau kalian mau putar 180 derajat berdasarkan sumbu H berarti kalian dapat setting sumbu H lagi. Headingnya atau posisi apa porosnya Z maka set H gitu. Kemudian berapa gitu teman-teman. Nah, nanti kurang lebih kalian akan ini bukan tampilannya nggak seperti ini ya harusnya. Hmm,
nggak ada contohnya ya. Kemarin saya pikir ada. Oke, ya intinya nanti saya coba perlihatkan teman-teman semua. Nah, kemudian gimana mengubah posisi kamera? Jadi nanti untuk perubahan posisi kamera itu sendiri ada suatu fungsi namanya ini bukan suatu fungsi sih ya, tapi maksud saya bukan 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 kita buat untuk hero-nya, tapi memang sudah ada fungsinya gitu. Yang nilainya itu true atau false. Nanti nilainya true ketika kita ingin ya mengaktifasinya, kemudian dia false berarti tidak diaktifasi gitu. Nama fungsinya kamera on, teman-teman semua. Nah, kemudian itu tadi untuk pengikatan kamera. Nah, sekarang gimana kita menempatkan node kamera pada koordinat tertentu, kemudian mengikat kamera ke simpul render, simpul utama, kemudian aktifkan kontrol mouse-nya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ada perintah mouse interface node dot set position. Ini apa namanya? Untuk mengatur pada posisi tertentu. Kemudian ini untuk mengikatnya ke node utama atau render. Kemudian enable mouse ini ya ini mengizinkan kita untuk memainkan mouse kita. Kemudian ini yang tadi untuk menonaktifasi ya. Nah, penggunaannya pun sama ya teman-teman. Kalian ya get X, Y, Z untuk mendapatkan posisinya. Nah, kemudian nanti kenapa di sini variabel bukan variabel sumbu Y-nya harus dikurangi? Sebenarnya apa namanya? Eh, apa namanya sebentar? Nggak harus dikurangi ya teman-teman. Cuman kalau kalian ingin kameranya muncul di atas main, ya kalian dapat melakukannya menggunakan pengurangan begini teman-teman. Ya, jadi ini seolah-olah eh, eh, karena kameranya itu terputar eh, dengan koordinat negatif, ya udah. Jadi ketika sebentar, ketika begini, kemudian nanti minus posisi 2 ini artinya koordinat sumbu Z-nya. Nah, ini apa ya? Dia mempunyai koordinat negatif karena kamera diputar 180 derajat. Maksudnya itu berdasarkan sumbu Z, teman-teman semua. Jadi nanti dia seolah-olah berada di, kalau saya bilang atas, agak nggak make sense. Sebelumnya tapi dia di bawah, nanti ketika dia berputar 180 derajat, kayak terbalik gitu teman-teman posisinya. Jadi yang awalnya di bawah, dia akan jadi di atas. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi nanti, nah kemudian nanti setelah kalian melakukan ini kan masih menggunakan mouse ya teman-teman. Kita belum menggunakan tombol dan lain sebagainya. Itu nanti disetting di part 2. Tapi saya jelasin dulu codingan untuk yang part satunya. Sebentar. Hmm, ini dia. Oke. Banyak file saya yang rusak ya. Bentar ya guys ya. Kok invalid ini? Saya nggak mau pakai ini. Ups. Saya mau pakai ini. Oke, aman. Nah, jadi di hero.py
Yang perlu kita tambahkan adalah pertama buat kelas hero seperti ini. Nah, habis itu eh di sini kalian dapat menggunakan, ya kalian, kita buat dulu definisi dari lane-nya, kemudian eh, kita load hero-nya itu sendiri, ini opsional, set scale-nya juga demikian, kemudian posisinya yang ini yang wajib, kemudian kita ikat hero di kamera, ini dia, kemudian yang ini akan kita bicarakan nanti. Nah, di kamera.bin itu terdiri dari perintah yang tadi. Pertama, disable mouse-nya. Secara default dia true. Kemudian kita putar berdasarkan sumbu Z. Kemudian eh, ini bentuk pengikatan kita untuk nanti apa namanya? Apa sih? Property hero. Habis itu posisinya di sini. Kemudian kamera on itu ya dia true. Nah, kemudian ini untuk kamera pulse-nya tadi. Ya ini saya copy ya teman-teman dari yang slide-nya tadi. Jadi ini untuk yang kamera up, ini untuk mengikat kamera, ini untuk bentuk kameranya itu akan ke atas gitu. Nah, kalau yang ini itu kalau nggak salah di part 2. Yang jelas saya ingin menunjukkan kalian apa yang terjadi nanti ketika saya merun game.py-nya. Ini yang akan terjadi teman-teman semua. Apa lagi nih yang masalah? 42 guys. Dynamic mesh isn't defined. Saya jangan pakai itu aja. Saya pakai lane aja. Lane 2 aja. What's happening? Line 42 isn't defined. Loh, bentar. With open load line with map manager.py 42. Oh, udah kok. Oh iya, copy paste aja. Ini kemarin saya mereset laptop teman-teman, jadi agak banyak yang error. Oke. Boom. Oke, ini dia teman-teman. Nah, ketika saya menekan kontrol, bentar. Oops. Waduh, ini kok belum bisa ya? Hmm, loh, kok tidak bisa? Sebentar, guys. Hmm, stop camera. Ini udah, dia berada di atas, kurangi. Dia sekarang berada di bawah. Sekarang, kok ini nggak mau running ya? Bentar ya, guys. Hmm, hmm. Loh, saya ganti modelnya pakai panda aja.
Ini dia model pandanya. Aduh, ini terlalu gede ukurannya. 0,2 aja. Ini kok nggak bisa ya? Sebentar. N. Loh, kenapa ini? Kok dia tidak bisa? Hmm, kenapa lagi ini? Keterangan di terminal aman. Ada apa ini, guys? Bentar. Loh, bentar ya, guys ya. Kok kodenya nggak mau ini ya? Bentar ya, guys. Guys, udah disable mouse-nya kan? False. Hmm, apa yang salah nih? Hmm, bentar ya, guys. Ini kok tidak bisa? Loh, oke, ini dia. Oh, oke teman-teman, ini dia. Jadi, oke. Jadi yang ini udah hampir sama ya teman-teman. Cuman kalau yang di part satu ini kan kita disuruh untuk melakukan pertama membuat fungsi-fungsi ini ya teman-teman. Saya baru sadar bahwa ya kita hanya membuat fungsi ya teman-teman. Jadi kalau yang part satunya itu ya kita membuat fungsi, kemudian kalau fungsinya udah jadi nggak akan terjadi apa-apa. Saya baru sadar. Yang selanjutnya dia akan terjadi apa-apa ini ketika dihubungkan dengan event atau tombol. Nah, event itu apa? Ya, suatu hal yang mengatur mekanisme apa yang akan terjadi. Kemudian event handler itu apa nanti? Atau langgan channelnya itu apa? Bahasanya tuh apa yang ketika kita melakukan sesuatu kayak menekan tombol itu terjadi sesuatu. Nah, terjadinya itu adalah event.
Kemudian yang kita tekan itu adalah langganan eventnya atau event handlernya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan keyboard, teman-teman semua. Dan untuk keyboardnya sendiri bebas, tombol-tombolnya kalian bebas saja. Cuman perintah yang harus ada, ini tadi yang saya komen. Jadi self.accept events itu kita harus taruh seperti ini. Di bawah, tepat di bawah. Nah, ini akan mengkonfirmasi bahwa saya sudah melakukan penanganan event. Kemudian nanti yang akan terjadi adalah, ya, ini dia cara kita mengkoneksikan tombol dengan apa yang akan terjadi. Nah, kalian bisa lihat di sini, base.accept and self.turnLeft. Nah, turnLeft ini adalah sesuatu yang akan dijalankan. Nah, kemudian base.accept and, kemudian minus repeat, kemudian self.turnLeft. Ketika kita menekan tombol sebanyak n kali pada waktu tertentu, maka mode ini akan dijalankan. Nah, mungkin sekarang kalian bertanya, bedanya minus repeat sama yang nggak ada repeatnya apa? Kalau yang ini adalah ketika kita menekan tombolnya, apa namanya, untuk eh apa ya, yang sekali doang, teman-teman semua. Nah, kalau yang ini sebanyak berkali-kali, gitu ya. Bedanya seperti itu doang, ya. Nah, kemudian apa? Jadi nanti akan ada banyak event yang akan kalian lakukan, yang akan kalian, ya maksudnya lakukan itu adalah ada banyak hal yang harus diatur gitu. Jadi pergerakan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawahnya itu diatur menggunakan fungsi nanti. Nah, itu bebas kalian mau pakai tombol apa untuk mengkoneksikannya. Oke, yang jelas caranya sama semua. Ya, kalian koneksikan pakai perintah base.accept, tombolnya tombol apa, kemudian apa yang terjadi. Nah, pendefinisian fungsinya itu nggak harus apa namanya eh, selalu di bawahnya ya teman-teman semua. Jadi intinya ini didefinisikannya sebelum ya dia dipanggil gitu ya. Nah, dan apa namanya? ah, Kalau kalian perhatikan di sini kan kita mendefinisikan change view setelah dia dipanggil di sini. Nah, tetapi kapan accept events ini dipanggil? Nah, itu dulu yang harus jadi pertanyaan teman-teman ya. Nah, sekarang gimana cara membuat itu semua? Jadi cara membuat itu semua adalah ini baru dia bergerak nanti teman-teman. Sorry ya tadi. Saya pikir itu udah part 2 tadi. Ini dia cara membuat itu semua teman-teman. Jadi di sini saya untuk mempermudah aja nih ya. Namakan tombol-tombolnya seperti ini. Jadi untuk switch kamera pakai C, switch mode pakai Z, kemudian key forward, back, pokoknya dan sebagainya di sini aja. Nah, ini untuk mempermudah saja karena ada banyak tombol yang harus kita apa namanya taruh gitu ya. Nah, habis itu setelah kalian melakukan ini, setelah di kamera bind, itu kalian panggil eventnya. Nah, sekarang event itu apa sebenarnya? Nah, event itu self.accept event itu adalah yang ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini menerima apa saja? Jadi dia menerima tombol ini dan akan menjalankan turn left. Nah, sekarang turn left-nya itu sudah nggak didefinisikan? Sudah, ya. Jadi ini dia untuk turn left-nya itu berputar ke kirinya itu self.hero. Nah, ini tadi fungsi perputaran itu ya. Jadi kalau kita berputar apa namanya? Ke kiri atau melingkar lah gitu. Melingkar itu berarti koordinat porosnya adalah Z, berarti ZH. Nah, kemudian ini apa? Jadi yang ini itu ditambah 5, maksudnya sudut putarnya teman-teman semua. Dan kenapa dibagi 300, bukan dibagi ya, modulo 360. Ya ini untuk mengkonfirmasi doang ya teman-teman. Mengkonfirmasi supaya sudut putarnya itu benar. Ya.
Nah, kemudian ini lawannya kalau putar ke kiri pakai plus karena kan berlawanan secara apa namanya? Arah kayak arah jarum jam gitulah. Kalau putar ke kanan pakai minus. Rumusnya hampir sama. Nah, kemudian ada lagi yang lainnya tapi saya sepertinya ini di part 2 ya. Cuman sekarang kita coba di bagian sini supaya kalian lihat di bagian change mode. Nah, di change mode nah mana dia? Change view. Change view-nya saya pakai sebentar. Change view. Nah, ini yang saya ingin kalian perhatikan change view-nya ini teman-teman. Jadi nanti tombol yang akan saya pakai untuk mengubah apa namanya sudut pandang sudut pandangnya adalah change apa tadi? Kita pakai key switch kamera. Nah, key switch kamera itu kebetulan tombol yang dipakai adalah C. Jadi nanti kameranya itu apakah melekat pada hero atau enggak. Nah, fungsinya ini yang penting. Inilah tadi fungsi kenapa kamera on dan kamera pulse itu, teman-teman. Ya, kamera on stroke dan kamera pulse stroke. Nah, kalau dia kamera bind, itu kan dia kamera onnya true. Nah, itu artinya apa? Kameranya itu terikat pada hero. Jadi seolah-olah kalian eh, mode hero lah gitu, ya. Sorry. Kalau kamera on-nya true yang ini, sebentar. Else-nya if self.camera on true, maka lakukan kamera up. Kemudian kalau false, lakukan kamera bind. Ini kemarin saya mengaturnya kalau dia on maka diikat pada ini. Kemudian kalau dia false, masa saya salah nih mengaturnya. Angkat kamera, else-nya self. Bentar ya guys. Kalau dia else self.camera, kalau enggak true berarti kan false ya. Yang harus ada ketika dia. Oh iya, benar. Logikanya sedikit membingungkan ya. Ya, jadi kemarin begini teman-teman. Jadi kalau nanti kameranya ini on, maka tolong ke bagian kamera up, teman-teman. Jadi ini yang dilakukan kalau kamera on-nya itu true, ya. Artinya apa? Artinya nanti kenapa kita setting pulse di sini supaya dia di mode ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kami else-nya berarti ini false, maka dia di mode ini. Itu maksudnya. Nah, sekarang ketika saya run ini, kemudian saya tekan tombol C. Nah, ini yang kalian lihat, dia terangkat ke atas kameranya, -3 tadi. Kemudian kalau kalian tekan tombolnya, dia akan seperti ini. Nah, ini dia, tekan tombol lagi. Mouse-nya, teman-teman. Ya. Nah, untuk yang lainnya sama aja. Untuk pergerakan ke kiri sama ke A. Ini ke kiri dari sisi pemain ya teman-teman. Bukan dari sisi kalian gitu. Jadi kalau kalian ingin ke kanan di sini berarti D gitu. Nah kalau ke kanan ke kiri itu ya hanya perubahan posisi aja kok itu. Nah kemudian kalau kalian ingin berputar itu pakai tombol apa tadi saya lupa. Tombolnya apa ya guys? Saya lupa. M, iya benar. N. Nah ini dia berdasarkan koordinat Z ya teman-teman. Jadi berputar ke kiri kan kalau kita perhatikan dia melawan arah jarum jam sebenarnya. Jadi makanya plus tadi. Ya, kemudian kalau dia ke kanan kayak kalau dia kalian balik itu kan searah gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, sayangnya dia nggak bisa melakukan kayak salto gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, makanya set edge aja tadi yang ada. Gitu teman-teman. Nah, ini modenya kan mode kamera kita kan kayak apa
sebagai orang ketiga ya di sini teman-teman. Nah, dan kalau kalian perhatikan di sini di fungsinya maksud saya untuk yang eh bagian mana dia? Mana dia? Bentar. Ya. Saya ingin menjelaskan yang bagian untuk look at apa ya? Bentar guys. Saya ingin menjelaskan yang bagian tentang at sama apa ya? Jadi. Nah, yang ini minus repeat. Nah, ini dia. Nah, kalau yang ini tadi teman-teman ingat ini kalau berkali-kali artinya kalian menekannya eh, secara simultan gitu. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan yang ini selanjutnya yaitu look at teman-teman semua. Ya, kalau yang turn left, turn right ya itu agak simple lah itu. Nah, ini yang look at agak-agak teman-teman. Jadi ini ada keterangan it will return the coordinates which the hero at point X, Y moves to if they step towards angle. Jadi ini teman-teman, kalau yang look at ini kan dia apa namanya melibatkan sudut, gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini ada X prom, Y prom, Z prom teman-teman. Nah kemudian ada suatu variabel namanya dx sama dy. Ini ada suatu fungsi cek directory atau arah yang mana di dalam fungsi itu kita taruh sudut teman-teman semua. Nah, sekarang kita cek yang cek dir ini apa sebenarnya. Jadi cek dir itu isinya nah dia cek. Nah, ini dia. Cek dir itu isinya ini teman-teman. Nah, ini kalau kalian ingin bertanya kenapa bisa seperti ini ada pengelompokannya di PPT. Yang jelas ini maksudnya adalah ketika angle-nya di antara 20, maka yang harus berubah itu adalah koordinat Y-nya, teman-teman. Ya, jadi Y-nya menjadi -1 gitu. Kemudian, kalau dia kurang dari 65 dan lebih dari 20 harusnya ini ya, maka X sama Y-nya itu berubah. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa apa namanya ketika nanti kita melihat itu kan yang berubah itu kan posisi posisi X sama Y doang ya. Tapi dan apa namanya? Tapi di situ melibatkan sudut gitu. Makanya harus melibatkan angle di conditional statement-nya gitu teman-teman. Dan ini ya saya nggak tahu hal ini teman-teman. Maksud saya ini ada di PPT, keterangannya ada di PPT. Kalian tinggal copy paste aja ya. Nah, kemudian ini keterangannya ditulis juga di sini untuk memudahkan kita aja nih, ya. Ya, itu dia yang ingin saya jelaskan. Kemudian kalau forward, back hampir sama seperti turn left dan turn right, right teman-teman. Kemudian yang left sama right juga demikian, ya. Ini hampir sama semua. Yang mana kalian harus buat fungsinya masing-masing, habis itu koneksikan dengan ya tombol-tombolnya. Nah, sekarang kalian ada pertanyaan teman-teman semua? Mhm. Silahkan. Kak, saya masih bingung sama yang kamera tadi, itu yang bind sama up itu, Kak. Oh ini, Iya. oh, Kak, bingungnya artinya atau gimana? Iya, Kak. Maksudnya kayak bindnya tuh buat apa, terus yang up buat Buat apa? Oke. ya.
Jadi kalau bind-nya ini teman-teman dia kalian kayak ya Nempelin ke karakter nggak sih? Atau bukan? iya betul. Jadi kayak player utama lah kalian gitu. Nah, kalau Jadi yang up dari ini sudut pandangnya player gitu. iya kalian eh, First apa person. ya? Iya, first person. Apa sih bahasanya kalau di Minecraft itu? Kamera itu orang Oh, pertama. First Wah, person, third person iya. front, third person back. Bukan Apa? FOV, POV. Player, bukan. Apa ya kemarin dia bilang? Saya lupa. Ah, ya pokoknya dia sebagai pemain utama, teman-teman. Jadi kalau yang ini kalian, saya lebih menyebutnya kita sebagai orang ketiga gitu kalau yang ini. Ya, jadi ya kameranya itu jauh gitu dari kita. Jadi kita kayak mengamati pemainnya. Kalau yang ini dia terikat gitu. Bener nggak ya first person? Saya lupa. Ya pokoknya begitu. Dan fungsinya di sini, kenapa yang ini on, kenapa yang ini true? Karena logikanya di sini ya, teman-teman. Jadi kalau yang kamera itu on nanti, maka yang harus kita lakukan apa? Ya, dia harus memanggil kamera up. Kamera up itu kan akan melakukan yang ini, teman-teman. Jadi kamera up itu akan membuat ya udah membuat kameranya itu ke atas, kemudian ini yang tadi, kemudian membuat mouse-nya itu berfungsi. Dan kamera on-nya akan pulse, gitu ya. Ya, saya ini memang membingungkan, tapi maksudnya kalau ini true, maka dia akan ke kamera up. Kemudian kalau kamera up ini kalau ini false, maka dia akan ke kamera bind gitu. Jadi dia akan ke mode utama, mode player, mode satu pemain lah gitu. Kalian yang mengikat kamera. Kalau yang ini mode pemain ketiga. Gitu ya. Jadi yang paling membedakannya sih yang fungsi yang ini ya. Jadi kalau kamera up itu dia kameranya ya ditambah diangkat ke atas, koordinat Z-nya berubah, kemudian ya nggak ada sih yang lain itu aja yang berbeda sejauh ini ya. Kalau yang ini sama yang ini standar untuk ya. Kalau yang ini kan karena kameranya apa namanya nanti kan apa namanya kamera kameranya itu kan akan terikat pada koordinat bukan koordinat tapi supaya nanti dia terangkat ketika di kamera up, dia hanya menggunakan set edge, sudut sudut heading, sudut Z, bukan sudut, sumbu Z gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya. Begitu Anggun, saya dapat menjelaskannya seperti itu dan saya harap kalian baca-baca supaya tidak keliru dengan yang terus sama yang false-nya ya. Karena logikanya dimainkan di sini, teman-teman. Gitu. Jadi intinya true false itu kan cuma buat nyalain kamera atau matiin kamera. On kan? Buat konfirmasi sih. Ya, bisa dibilang nyalain kamera, matiin kamera. Maksud saya ini tuh apa namanya buat konfirmasi ke sini, gitu teman-teman. Ya, jadi gitu ya. Nah, kemudian mungkin yang cukup susah untuk dipahami adalah yang bagian look at ini teman-teman karena di sini ada banyak sesuatu apa namanya kan maksud saya dikoneksikan ke apa arahnya nanti. Nah, ini yang apa itu minus satu, apa itu satu dan lain sebagainya. Ini koordinat X yang dimainkan ya, itu aja sih. Sama dia membutuhkan sudut. Jadi sudut putar gitulah. Nah, ini nih. Gitu. X sama Y, sorry. Bukan X doang. Dan ini ada kok di PPT, tapi saya tidak ingin menunjukkannya. Oh ya, saya tunjukkan aja ya, supaya kalian tidak bertanya-tanya. PPT-nya banyak teman-teman, asli. Saya agak risih kalau PPT-nya sebanyak ini. Ini dia yang jelas.
Mana dia? Bisa dibagi nggak PPT-nya, Kak? Bisa, bisa. Sebentar ya. Ini dia. Ya. Jadi yang tadi teman-teman semua, jadi kalau sudutnya bukan begini kemarin sudutnya teman-teman. Bentar ya. Ini dia nih. If angle-nya dari 0 hingga 20, maka yang berubah itu adalah koordinat Y-nya gitu. Nah, ini dia bentuk apa namanya? eh Visualisasinya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini koordinatnya, kemudian ini angle-nya, angle perubahan koordinatnya. Nah, itu yang tadi yang banyak itu didapatnya dari situ tadi teman-teman. Ini dilanjutkan, elif, 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 elif gitu. Ya, gitu. Oke, sebentar saya coba dulu gamenya supaya tidak error teman-teman semua. Nah, ini nanti kalau kalian coba gamenya dan kalian maju, kalian tekan tombol C. Saya sudah run gamenya, berarti ini berulang kali. Oke, ini dia. Nah, ini kita di mode utama ini teman-teman. Jadi ketika menekan tombol W, dia maju. Saat menekan tombol S, dia mundur. Saat menekan tombol M, dia menoleh. Saat menekan M, dia menoleh juga, tapi berlainan arah. Kemudian saat menekan apa lagi ya? A, dia ke kiri. D, dia ke kanan. Kemudian apa lagi ya? Terbang, terbang, Tombol-tombolnya terbang, tadi. terbang, terbang, terbang. Belum bisa kalau terbang. Dan nggak bisa. Nah, itu dia ya permainan. Kalau di Minecraft kan kita bisa terbang ya di mode utama gini, ya. Hmm. Betul Hmm. nggak? Saya Ya, nggak main Minecraft, cuman ya ada mode kreatif itu tuh yang bisa nah terbang. Gitu. itu mode-modenya itulah. Nah, kalau di sini nanti nggak bisa teman-teman. Meskipun kalian apa ya? Eh Apa namanya? Maksud saya kita tidak mengatur modenya seperti itu. Cuman nanti ketika kalian mengarahkan kamera atau kalian sebagai orang ketiga, aduh, kok nggak berubah nih? Nah, begini. Ini juga belum bisa. Memang belum bisa. Kenapa? Karena kita belum membuat fungsi untuk demikian. Jadi kalau terbang tuh nanti dia perubahan sumbunya itulah sumbu Z, teman-teman ya. Ya, itu kita akan buat agak ribet pengaturannya. Jadi ya dibuat di lesson selanjutnya aja. Nanti di lesson selanjutnya juga kita dapat melakukan pembuatan blok langsung gitu ya. Dan Ini itu tadi nolehnya baru pakai tombol ya, belum pakai mouse. iya, nah itu dia ya. Kemarin ada siswa yang bertanya, "Kak, kok menolehnya nggak bisa pakai mouse gitu ya?" Nah, kemarin saya sudah buat teman-teman fungsinya, cuman saya nggak tahu ya kenapa nggak bisa gitu ya. Maksud saya nggak bisa itu kan kalau di Minecraft katanya ketika kita menekan ini dia langsung ke arah itu ya. Betul nggak? Saya nggak tahu. Pokoknya sesuai dengan apa namanya apa yang kita tunjuk itu langsung dilihat gitu. Katanya gitu. Betul nggak? I don't know exactly guys. Tapi kalau di sini saya udah coba tapi nggak bisa teman-teman. Saya nggak tahu mungkin errornya di mana dan codingannya kalau nggak salah sudah saya tiadakan karena cukup kesal kemarin tidak berhasil terus. Ya, nggak ada. Karena siswa yang kemarin itu nanya kebetulan dia main Minecraft juga dan sedikit kurang puas dengan gamenya gitu. Jadi kita mengendalikan arahnya itu pakai tombol gitu. Gitu ya, Patih. I Nah, see. gitu. Gitu. Nah, kemudian nanti
ada yang juga tidak memuaskan. Tapi saya coba menjawab itu kemarin. Kenapa ya? Entah itu codingan saya error atau memang Minecraft itu membutuhkan sesuatu hal yang maksud saya itu Minecraft kan dibangun oleh Java ya teman-teman, bukan pakai Python loh Minecraft. Jadi mungkin library Panda 3D ini terbatas gitu teman-teman. Saya tidak tahu hal itu ya. Jadi ya saya menyerah gitu dengan anak itu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya bilang demikian dan saya akui itu ya. Ya, saya coba buatkan fungsinya itu nggak bisa ternyata. I don't know why. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Bentar. Kemudian ini dia. Kemudian ini majunya. Ini mundurnya. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau kalian ubah mode lagi, dia akan begini. Kemudian, eh, apa namanya, bentar. Kita nggak bisa Oh, menggerakkan orannya tuh semuanya. pandanya. Wait a moment. Oke. Kemudian, eh C, W. Nah, itu ya. Udah ya, teman. Dia nggak bisa bergerak ke bawah ya, teman-teman. Untuk diketahui aja nih, mah. Dia nggak bisa menembus ke bawah gitu. Nah, kemudian ya itu saja sih yang ingin saya jelaskan ke kalian, teman-teman semua. Oke, cukup dari saya. Ya, betul. Betul, Darel, ya. Dia mengikuti arah-arah kursor, ya. Nanti saya coba cari codingan yang kemarin ya. Saya nggak tahu errornya di mana, guys. Itu banyak file yang saya buat, tapi nggak satu pun yang nggak ada yang berhasil. Ya, di Minecraft katanya dia mengikuti kursor betul sekali, tanpa menekan-menekan gitulah. Thank you Darel ya, koreksinya. Saya nggak main Minecraft soalnya teman-teman. Jadi saya akan menyerah kalau kalian lebih jago Minecraftnya. Nggak apa kak, aku juga survival nggak sampai habis kok, cuma di tengah-tengah doang. Ya cuman nanti teman-teman kalau kalian ada yang mengambil, ada yang benar-benar berminat Minecraft, maksud saya developernya saya salah aja ya. Ya, Java itu bahasa pemrograman yang bukan diinterpretasi ya, tapi dia langsung yang membuat gitu. Kalau Python, JavaScript, kemudian apalagi yang mungkin Julia, kemudian ya pokoknya ada banyak bahasa pemrograman yang interpretasi. Nah, Python kekurangannya itu nggak bisa sampai ke dasar-dasar gitu. Nah, kalau Java baru tuh. Gitu deh. Karena mungkin yang dari Java. Iya, betul ya. Gitu. Ya, mungkin itu doang teman-teman. Ya, untuk materinya. Nah, sekarang tugas kalian apa? Bentar, saya kasih tugasnya dulu ya. Tugas kalian sederhana, teman-teman. Bentar ya. Folder tugasnya di mana kemarin? Waduh, bentar ya guys. Di WhatsApp ya saya kirimnya. Folder tugasnya kemarin di bagian. Kita istirahat dulu ya, 5 menit teman-teman.
Oke. Hmm. Hmm. 2 menit lagi. Oh ya teman-teman, saya kan kirimin kalian ini ya kemarin loker WFH kalau kalian mau. Udah saya kirim belum ya? Waduh, saya belum kirimin kalian loker WFH itu ya guys ya. Halo halo. Ya nggak ada nih.
Aduh. Oke. Nah, sekarang tugas kalian teman-teman lengkapi file yang kemarin dan lengkapi sedikit file yang ini ya. Bentar. Sorry, lengkapi file yang kemarin dengan file yang ini. Tugasnya sih seperti itu. Nah, ini dia. Silahkan teman-teman semua. Jadi yang kemarin kalian tetap kalau pakai Algo PS Code kalian tetap nulisnya di lesson berapa ya Algo PS Code-nya kemarin? Hmm. Di lesson 2 teman-teman semua ya. Kalian tetap menulisnya di lesson 2 nomor 6. Nah, itu dilanjutkan aja. Di drag file test.py itu kemudian kalian isi yang harus dilengkapi di test.py itu. Ya, silahkan. Kak, itu ngerjakannya di mana ya? Ngecek apa? Ngerjainnya. Bukan, nggak di PS Code, di Algo Tadi PS Code. VS Code. Oh, Algo VS Code. Kak, kodenya harus ditulis dari awal. Enggak kok. Di test.py itu kan ada tuh tulisan pas-pas gitu. Nah, itu yang kalian isi kodenya pakai apa gitu. Ya, kayak apa yang saya jelaskan tadi sih sebenarnya. Tapi ya silahkan. Kalian coba dulu aja ya. Nanti kalau kalian stuck, cukup gitu. Nanti saya coba bantu. First. Kak, izin. Kayaknya ini algonya di VS Code-nya itu kayaknya hilang atau gimana ini nggak tahu. Akunnya Algonya, aplikasi algonya. Kayak nggak ini. nggak terinstall. Dia Eh, udah install, Kak. Cuman dia tuh kayak nggak bisa dibuka. Coba share screen. Nah, tuh, Kak. Yang ini kan.
Black screen aja. I couldn't see your screen. Ah, nge-lag kayaknya Kak. Nge-lag ya. Kita tunggu dulu lah. Iya, lag ini. Belum bisa aja. Iya Kak, ini lagi nge-freeze kayaknya ini. Freeze. Jaringan berat itu. Yang lain aman, yang lain. Hah? Pakai jaringan apa itu? Lancar, Kak? Kenzi, Darel, Wifi-nya nggak stabil. Wisnu, Anggun, Pati. Maaf Kak, baru balik. Asik. Oh, Nah, oke. baru baru muncul. Nah, Konek, Kak? coba restart extension Python juga deh aja. Restart ininya Kak, Iya, extension. iya, extension. Oh my God, saya kurang minum nih kayaknya, guys. Ini diapakan lagi Kak? Udah? Udah. Nah, sekarang coba, pantas nih, nggak dipercaya soalnya nih. Wah, lagi-lagi ya. Tidak mudah menempatkan kepercayaan ya, ternyata. Nah, ini di trust aja. Nah, kan selalu selalu gitu loh Kak. Kemarin juga gitu. Oke. Oke. Ini kita di albumnya disuruh buat apa ya Kak? Itu di lesson 2. Di lesson 2 di nomor 6. di kan modul 5 lesson 2 nomor 6. Iya, di situ dilengkapi. Di Maksud saya lesson di 2 nomor 6. ya, nomor 6. Dua ini Lesson kenapa 2 nih? ini kenapa bentar. Reopen. Just Reopen. reopen. Window-nya. Oh, nge-lag rupanya. Lah, Allah. oh, Kak, algonya gelap. Kayaknya agak ini deh, nge-lag. Kita tunggu saja ya. Oke, Kak. Ada pertanyaan, teman-teman? Saya harap kalian ada pertanyaan, guys.
Anjing. Ah, kita pakai avatar dulu ya teman-teman. Oh my God, really nice. Waduh, wifi-nya sangat keren. Masih lag, Kak. It's lagging, ya. Di close aja coba filenya di close. PS Code-nya di close. Passwordnya di close, Kak. Jadi dibuka lagi gitu kan. Mhm. Gitu. Unexpectedly. Wait. Wait, 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 wait. Tuh, Wow, Kak, wow, tuh, wow. Kak. Tuh, Kak. Fatih udah merekam semuanya lagi, aduh. Waduh, Hati. Aman sih, Kak. Nggak ada yang tapi apa-apa. kayaknya dia nggak di sini deh. Ada pertanyaan Oh, Wisnu, Darel, Kenzi, sorry, Kak. aman. Saya takut privasi kalian deh, teman-teman. Soalnya kelas grup itu harus direkam ya. Aman aja, Kak. Anggun, ada Ini banyak yang pertanyaan dibuka Anggun. soalnya. Baru bisa masuk VS Code-nya, Kak. Lo kok trouble PS Code semua ya guys ya? Oh, enggak, soalnya saya VS Code-nya, saya kan dulu waktu pakai VS Code pakai laptop yang lama, Kak. Terus Oh yang laptop iya, ini belum gitu. Jadi saya harus buka laptop yang satunya. belum dipindah ya PS Code-nya. Oke. Darel, Kenzi, Wisnu, ada yang mau kalian tanyakan? Nama Astagfirullahalazim. Ini efek tidur yang sangat larut begini ya, teman-teman. Jadi jangan ditiru ya. Ah, gimana nih, guys? Waduh, nggak ada yang mau share screen nih. Ya udah, saya yang share screen ya, teman-teman. Nah, ini yang saya share supaya aja ada aja yang tampil di apa namanya?
Kalian lihat screen saya nggak, teman-teman? Lihat Kak. Sekarang saya buka email. Kalian lihat? Apa Kak? Oh, apa yang kalian lihat sekarang? Metode Metode cek cek dir. dir. Oke, nice ya. Ya Kakak. Oh. Maaf Kak, tadi tugasnya kita ngapain dah Kak? Ada di file test.py-nya, ada kan tulisan pas, pas, pas gitu. Nah, Oh, itu tas tolong, tas.py. Terus iya, itu di drag filenya ke lesson 2 nomor 6. Ini lesson nih. 2 nomor 6. Kan sekarang kalian di modul 5 nih, modul 5. Itu di lesson 3 nggak ada sama lesson 4. Kita kan di lesson 3 nih. Nah, ini nih. Dia nggak ada untuk ngodingnya. Jadi game 3D itu bukan apa namanya? Nggak ada di lesson 3, adanya di lesson 2 di bagian ke-6. Nah, nanti kalian drag filenya, bukannya pakai Algo PS Code ya tapi. Oh. Nah, kemudian kalian, saya nggak ingin kasih tahu ya, udah ya. Nanti nanti kalian ubah test.py-nya menjadi hero.py. Nah, kemudian kalian isi apa namanya tulisan-tulisan itu yang pas itu menggunakan kodenya. Kode yang sudah kalian pelajari ya. Nampak nggak? Nampak nggak? Tak nampak, tak nampak ya? Harusnya sih nampak. Kelihatan Apa? nggak Pak Tih? Kelihatan apa? Maksudnya tugasnya. Udah tahu nggak? Tas Udah di, apa tas.py? iya, yang ada di grup. Ya itu kan sudah saya download. Terus buka Algo Nova ya. Betul? Salah sama Algo VS Code. Iya, betul. Algo VS Code. Ngelek nih, ngelek. Ada yang eh laptopnya trouble masalah storage nggak? Eh, belum sempat coba sih. Oh, ya. Saya kemarin teman-teman kan meriset laptop ya, bukan meriset sih jatuhnya, cuman kayak ngeformat laptop gitulah ya. Kan di laptop itu biasanya dibagi tuh kamar-kamarnya ya, saya menyebutnya. Storage ada disk disk C, disk D. Ada kan? Kalian mungkin perhatikan. Nah, itu beruntung kalian kalau programmer, kalian hanya punya disk C doang gitu, beruntung. Nah, kalau punya disk D itu agak-agak susah. Apa tadi di apa? Disk D, DISK D, Oh, folder D lah gitu ya.
Dat oh bukan data deh. Itu agak-agak susah. Kenapa teman-teman? Nanti kan programmer itu kan butuh aplikasi ya. Kayak kalau kalian install Python, Java, SQL, kemudian Visual Studio Code, kemudian ya pokoknya banyak lah aplikasi yang kita butuh. Itu nanti dia nggak bisa ditaruh di D, teman-teman. Jadi harus ditaruhnya di C. Meskipun kita settingnya kayak badan dia itu di D, tapi widih hatinya nih. Hatinya itu di C. Maksud saya gini teman-teman. Dia itu ketika kalian buka filenya, itu tetap memori yang habis adalah disk C. Nah, makanya disk C itu sering penuh. Nah, kemarin saya sambung tuh teman-teman. Ya. Jadi disk C saya yang sisanya tinggal 10 GB karena ada banyak file yang saya ingin install. Saya sambung pakai disk D dan ya semuanya ke format. Itu dia. Tapi saya ya storage-nya bertambah, penyimpanannya bertambah. Meskipun kehilangan Disk saya sesuatu. tinggal 3 GB. Itu itu udah pasti merah itu. Aduh, Iya itu udah merah. Saya masih belum ngerti apa yang bikin penuh. itu Patih install Laravel. Laravel ya. Ya itu salah satu gede juga Laravel ya Hmm. untuk arsitektur soalnya. Kemudian kalau install Python juga gede ya yang dihabisin. Visual Studio Code gede banget yang dihabisin guys. Iya Kak, bisa. Saya kayaknya tapi kalau mungkin Visual Studio Code setidaknya kayak saya downloadnya di D deh. Ah, meskipun ditaruhnya ya bukan di download. Iya nggak Meskipun maksudnya ditaruhnya di direktorinya di D. meskipun ditaruh di D, Pati, dia tetap hatinya itu di C. Maksudnya Ah, itu kebacanya itu di C. Jadi setiap Patih menyimpan file dan lain sebagainya itu tetap di C yang akan kena, nggak bisa di D. ya ampun. Oh gitu. Iya. Karena apa? Ketika kalian install aplikasi, teman-teman, ini tips juga ya mungkin kalian ingin membeli laptop nanti, komputer, itu saat instalasinya di C yang akan apa kayak akarnya itu di C. Nah, kenapa sih harus ada D kalau gitu? Mungkin kalian bertanya nih. Saya sedikit kasih tahu kenapa ada D. Itu nanti takutnya, terutama kan kalau kita misalnya bekerja sebagai di bidang kementerian gitu ya. Ada data yang super duper penting lah gitu. Nah, itu takutnya kalau laptop kalian kena virus gitu ya. Nggak ada backup-nya itu kehapus semua teman-teman. Nah, makanya ada kamar C, ada kamar D. Jadi kalau kamar C terinfeksi, masuk ke kamar D gitu. Untuk nge-backup aja sih. Nah, Kayak tapi file cadangan semua buat itu. semua aplikasi yang kalian jalankan itu di C terkonsentrasinya. Jadi makanya C itu duluan penuh, alasannya begitu teman-teman ya. Supaya kalian tidak aneh gitu loh. Kenapa cepet penuh banget gitu. Gitu guys. Oke, hari ini silakan dikerjakan tugasnya teman-teman. Saya harap. Saya harap kalian bisa mengerjakannya. Dan nanti kalaupun tidak bisa, nanti ya saya forward filenya. Nanti saya coba forward file PPT sama rekamannya bersamaan ya, Patih. Karena Ya, rekamannya butuh waktu soalnya. ya. Oke, thank you banget teman-teman semua. Dan iya, tadi tipsnya buat CED itu kalau kalian beli laptop ya sesuaikan dengan kebutuhan sih ya. Tapi kalau programmer sih biasanya kita butuhnya yang C doang ya. Jadi kalau bisa ukuran yang C gede gitu. Gitu guys. Thank you so much dan sampai jumpa di minggu depan. Bye bye teman-teman semua. Dah. Makasih banyak Sampai Kak. jumpa Dah minggu-minggu Kak. depannya lagi buat aku. Sehat-sehat Kak. Amin. Ya, Ya, Aca, makasih Kak ya. Semoga semuanya Wisnu, sukses. Anggun, Amin. Amin, Kanzi, amin. Ya, Darel, betul.
Fatih, bye-bye.